Baik, salam sehat, salam cerdas, Bapak Ibu, saudara sekalian. Kembali lagi ke pelatihan atau tutorial Elok ya. Bersama saya Andika, saya asisten Elok untuk KPMK. Di sini saya akan membuat video yang kemarin sempat terselip ya, belum saya berikan tutorialnya ya. Yaitu adalah video membuat kuis ya. Oke. Pertama-tama silakan login dulu ya, jangan lupa login dengan SSO boleh, dengan username atau password bagi yang membuat username password ya. Kemudian kita akan masuk ke pelatihan Elok EKM ya, course yang sudah kita buat kemarin sebagai latihan. Oke, di sini kita akan membuat kuis ya, tambahkan sebuah aktivitas atau sumber daya. Oh ya, untuk ini jangan lupa ya, kalau misalnya belum muncul ini ya, tambahkan sebuah aktivitas sumber daya, jangan lupa untuk membuat aktivitas sumber daya kita harus menghidupkan mode ubah ya. Di sini saya sudah langsung otomatis aktif. Mungkin Bapak Ibu sekalian jangan lupa scroll sedikit ke bawah, di bawah administrasi kursus di sini nyalakan mode ubah ya, atau turn on editing. Turn on editing, kemudian kalau sudah tampilannya kembali seperti ini, kita akan membuat aktivitas satu sumber daya ya. Tambahkan aktivitas sumber daya, di sini ada kuis, kita tambahkan saja kuisnya ya. Oke, nah di halaman pertama ini kita tidak akan langsung membuat soalnya ya, tapi kita akan membuat terlebih dahulu wadah kuisnya ya, atau judul kuisnya ya. Kan kuis ada misalnya kuis minggu pertama, kuis minggu kedua, nah seperti itu. Misalnya kita akan buat kuis perkenalan ya. Oke, perkenalannya, deskripsinya misalnya silakan dicoba untuk pengetahuan awal Anda. Oke ya. Timing, apakah perlu aktivasi ya, tanggal berapa saya tanggal berapa, dimulai tanggal berapa, di akhir tanggal berapa. Apakah perlu ada limit dalam mengerjakannya? Misalnya kita limit ya 5 menit aja gitu ya. Nah, apa yang terjadi, dan kita juga bisa mengatur ya, misalnya ada limit, apa yang terjadi kalau waktu pengerjaannya sudah habis. Apakah submitted automatically, kemudian apakah ada grace period when open attempts can be submitted but no more question answer. Attempt must be submitted or they are not counted ya. Kita bisa kejam di sini istilahnya ya. Kalau misalnya belum selesai, belum disubmit, final submit, gagal ya, tidak terhitung. Atau open attempt are submitted automatically, jadi yang pertanyaan kuis sudah dijawab itu sudah otomatis submit. Pengaturan terkait penilaian, apakah kita perlu memberikan nilai untuk lulus misalnya ya 75. Percobaan menjawab diperbolehkan berapa kali supaya bisa mencapai nilai untuk lulus, misalnya 1 kali, 2 kali, 3 kali, nanti diambil nilai terbaik, atau tidak terbatas juga bisa ya, supaya mahasiswa bisa sampai nilai. Layoutnya, apakah new page atau page baru setiap pertanyaan, atau setiap 2 pertanyaan, setiap 3 pertanyaan, atau semuanya ditampilkan dalam satu page. Nah, navigation methodnya, apakah free atau sequential ya. Navigation method itu adalah apakah mahasiswa bisa atau yang mengerjakan kuis itu bisa secara bebas bolak-balik soal, atau sequential ya. Sequential berarti dia harus urut mengerjakannya ya, tidak bisa bolak-balik ya. Next, question behavior ya, apakah questionnya nanti akan di shuffle. Misalnya kita punya bank soal, ada 5 bank soal, apakah pertanyaannya kita ingin itu dari 5 soal itu acak ya, artinya nomor, misalnya si A dia dari laptop di rumah, si B dia laptop dari kantor gitu ya, mengerjakan soal urutannya beda. Nah itu kita bisa shuffle ya, tapi shuffle pertanyaannya ya. Nah kalau untuk shuffle jawabannya nanti kita ke pembuatan soalnya aja. Nah ini adalah bagaimana soal bersikap ya. Para peserta dapat berinteraksi dengan soal dan berbeda. Misalnya apabila Anda ingin peserta ajar untuk memastikan jawaban bersiap soal,
dan mengirim seluruh kuis sebelum dinilai atau mendapatkan umpan balik. Kemudian umpan balik ditunda. Nah, atau ingin langsung ya ada umpan balik setelah menjawab satu soal. Deferred feedback itu nanti ya, berarti adaptive mode itu tidak kita gunakan ini biasanya. Atau immediate feedback ya, immediate feedback itu berarti segera setelah ini, atau interactive with multiple tries ya, jadi kalau masih salah belum kasih feedback gitu ya. Immediate feedback langsung, salah benar itu langsung. Deferred feedback nanti kita di belakang. Oke. Review option ya, ini akan menentukan ya apakah setelah misalnya masih dikasih kuis 5 menit, ada 5 orang mengerjakan bersamaan, ada yang 3 menit selesai, dah final submit ya, shred. Nah, apa yang akan didapatkan oleh mahasiswa yang menjawab lebih cepat itu, nah ini kalau during the attempt tentu saja tidak aktif ya. Immediately after the attempt ya, apakah mahasiswa bisa melihat percobaannya, dia sudah bercoba berapa kali, misalnya kalau ada pilihan percobaan keberapa. Apabila benar, apakah dikasih tahu jawaban yang benar mana, jawaban yang ditandai apakah dikasih tahu. Nanti pada saat mengerjakan soal dia bisa menandai soal ya. Umpan balik khusus apakah langsung dikasih tahu, umpan balik umum ya, jika ada umpan balik khusus dan umum. Jawaban yang benar, nah ini berapa jawaban yang benar, overall feedback langsung dikasih ya. Later while quiz is still open, apakah masih bisa melihat hal-hal ini ya nanti. Nah, biasanya ya saya menyarankan bahwa immediately after the attempt itu tidak kita perlihatkan semua ya. Biasanya kita hanya perlihatkan itemnya saja ya. Dia udah percobaan keberapa ya kan, karena kenapa, kalau misalnya kita langsung ke jawaban benar terus nanti dia ngasih tahu ke teman-temannya ya. Nah, later while quiz is still open, nah itu berarti ketika semua orang sudah menyelesaikan quiz ya. Apakah dia bisa mengetahui berapa jawaban benar, jawaban salah. Tapi lagi misalnya memang tidak mau ya, kita hanya tahu pengen ngasih itemnya saja ya, boleh. After quiz close nanti akan dikasih tahu ya jawaban benarnya, atau secara manual Bapak Ibu nanti ngasih tahu ya, mungkin untuk kerahasiaan dari quiznya. Tampilan, apakah diberi image untuk user picture-nya ya, mungkin buat semangat atau gimana kali ya. Decimal place in grades, ini apakah nilainya ada berapa desimal ya di belakang. Soal yang banyak misalnya, terus nilai tertingginya hanya berapa ya, 10 bisa, soalnya 100 nilai 10, nah kan berarti nanti ada yang 9,9, 9,8. Nah, ini ada berapa desimal di belakangnya grade ya. Decimal place and question grade, apakah sama dengan overall grades ya. Kalau misalnya kita sama dengan overall grade kan penilaian nggak hanya quiz ya. Nah, nanti kalau misalnya overall grades-nya itu ada 3 angka di belakang koma, nanti penilaian decimal grades-nya yang untuk quiz ini itu bisa menyamakan yang 3 angka belakang. So blocks doing quiz attempt, ini tidak kita atur ya di sini. Extra restriction or attempt, misalnya kita mau tambahkan password untuk bisa masuk ke quiz, boleh. Require network address, jarang menggunakan browser security, apakah perlu pakai browser security. Apakah izinkan quiz dikerjakan dengan aplikasi seluler ya. Untuk elok ini memang secara default, karena mungkin ya dari sistem belum bisa membuat UI yang bagus untuk mobile site ya. Jadi mungkin di sini quiz tidak diizinkan untuk dikerjakan dengan aplikasi seluler. Overall feedback, nah ini ya, nanti misalnya ya siswa dapat nilai 100% atau nilainya full ya, 100 dapat saran apa, terus misalnya mau nambah lagi ya, baru dapat 80 nih, sarannya apa lagi gitu. Nah, ini kita bisa tambahkan 3 more feedback ya. Ini akan jadi batasan-batasan.
baru dapat nilai berapa segini, nilai berapa segini, nilai berapa segini gitu. Oke, pengaturan modul biasanya batasan akses teks kompetensi biasanya tidak kita atur. Kita akan simpan dan tampilkan ya. Oh, oke. Ada kesalahan ya di sini, kita karena nilai maksimalnya 10, mungkin maksimal 10 ya. Dulu 10 ya. Oke, nanti kita akan atur lagi selanjutnya. Kita simpan dan tampilkan ya. Oke. Nah, di sini sudah ya, kita masuk dalam kuisnya. Kemudian bagaimana cara membuat kuis? Nah, di sini ada edit quiz. Nah, edit quiz ya, akan tampilkan ini adalah edit quiz ya, atau pengaturan untuk kuis yang mau kita buat. Oke. Gimana kita membuat kuis? Add a new question kalau kita belum membuat kuis sama sekali dalam course ini. Kalau misalnya kita sudah membuat sebelumnya dan ingin kita masukkan, bisa from question bank atau random question ya, yang diambil dari question bank. Kalau question bank ini kita nanti bisa pilih random question dari question bank atau dari beberapa question bank yang sudah kita buat. Ini di random. Kita coba a new question ya. Nah, di sini ada berbagai pilihan question yang bisa Bapak Ibu Saudara buat sebagai quiz ya. Pilihan ganda paling banyak ya. True or false ini juga bisa, matching ini juga bisa mencocokkan, short answer esai jawaban singkat, numerical jawaban angka, essay panjang, calculated bisa juga, calculated multi choice ya juga bisa untuk soal-soal, calculated simple juga bisa, drag and drop the text bisa juga, drag and drop markers ya, mungkin marker, drag and drop untuk image juga bisa, embedded answer juga bisa ya, random short answer matching ya, ini juga bisa, select missing word juga bisa. Oke, kita akan coba yang paling sering digunakan yaitu pilihan ganda. Nama soal misalnya kita buat nama soalnya adalah soal pilihan ganda satu. Oh ya, kategori ini juga penting. Kategori di sini itu untuk menunjukkan apakah kategori soal ini nanti masuk question bank yang mana ya. Nah, kita bisa pilih apakah untuk pelatihan elok IKM, jadi nanti question bank itu adalah question banknya dia satu course ini ya, nanti bisa diambil satu, atau mau buat question bank khusus untuk quiz perkenalan ini juga bisa ya, nanti quiz ini akan masuk ke question banknya si quiz perkenalan ya, si activity ini aja. Misalnya kita masuk ke activity ini aja ya, quiz perkenalan. Oke, teks soal misalnya ya, kapan Indonesia menyatakan merdeka ya, pertanyaan yang mudah. Tanda pengaturan awal set default aja ya. Umpan balik umum, kalau misalnya nanti jawaban benar ya selamat, Anda sudah menjawab dengan benar, ID number kita tinggalkan. Jawaban tunggal atau ganda, nah ini untuk soal-soal mungkin Bapak Ibu ingin satu soal itu jawabannya nggak cuma satu, kalau misalnya cukup satu jawaban cukup, diizinkan lebih dari satu. Oke. Acak pilihan ini juga menarik ya, jadi misalnya nih kita mengadakan ujian atau kuis bersamaan, terus ya ada yang jawab sebelah-sebelahan ya, kalau kita acak pilihan ya mungkin sedikit mendistract ya, untuk antar mahasiswa melakukan kecurangan ya, meskipun ya mungkin siswa juga udah lebih pintar lagi ya harusnya ya, pilihan-pilihannya ya paling tidak sedikit mendistract lah acak pilihan. Menolong pilihan nanti apakah mau pilihannya tuh A, B, berbesar, berkecil, 1, 2, 3, atau tidak perlu dinomori juga bisa ya, tanpa penomorannya. Oke, misalnya kita buat ya jawabannya ya, misalnya kita buat 28 Oktober 1928, sorry 1928 misalnya, nilainya tidak ada, berarti ini jawaban salah ya. 92 kita buat jawaban benar, misalnya 17 Agustus 1945. Nah, kalau misalnya jawaban ini benar dan kita bisa pilih 100% ya, ini jawaban ini hanya mutlak satu jawaban ini saja ya. Nah,
apa namanya, kemudian misalnya kita hanya ingin 2 pilihan jawaban ini aja ya. Kemudian misalnya jawabannya 2 nanti, dan harus dipilih dua-duanya. Ini kita bisa pilih nilainya dia 50% 50%. Jadi intinya jawabannya benar, tapi kamu kurang milih setengahnya juga, satunya jawaban lain. Nah, itu berarti kan nilai dia hanya 50% dari nilai maksimal yang bisa dia dapat untuk menjawab kuis ini. Bisa sampai 8 pilihan jawaban ya untuk pilihan ganda ya. Defaultnya 5. Jadi Bapak Ibu silahkan membuat 5 ya, sebetulnya 5 pilihan jawaban ya. Misalnya saya bikin lagi tanggal 1 Mei ya, 1945. Saya bikin lagi tanggal 1 Januari 2000, dan saya bikin lagi misalnya tanggal 31 Juni 2000. Oke, kumpulan umpan balik untuk respon benar maupun jawaban Anda benar, separuh benar, jawaban Anda separuh benar. Jawaban Anda tidak benar ya. Ini respon default, bisa kita ganti sih. Banyak percobaan. Nah, apakah misalnya kan kita harus atur di awal tadi ya, berapa kali percobaan nih untuk setiap yang gagal. Nah, misalnya mahasiswa diberikan percobaan 3 kali misalnya. Nah, apakah untuk percobaan selanjutnya nilainya akan berkurang? Kan ada penalti ya, penalti di setiap percobaan yang tidak benar ya. Nah, apakah kalau percobaan yang pertama tidak benar diberi penalti, kita bisa set 0 aja ya biasanya ya. Petunjuk misalnya, kalau misalnya ada yang salah, atau mungkin opsi kedua ada petunjuknya, oh gitu. Tapi jarang ya, jarang kita gunakan opsi petunjuk ini. Tag tidak bisa. Jika kita simpan perubahannya yang paling bawah ini, supaya kita akan kembali ke sini. Nah, kita akan kembali ke sini. Oke. Nah, di sini ya kita bisa memberikan mark atau nilai tertinggi dari soal ini ya. Misalnya nilai tertingginya itu 100, 000. Simpan dulu. Terus, nah pertanyaan ini berapa nilainya ya? Bisa kita atur. Dia dari 100, dia mau nilai berapa? Misalnya 50. Enter. Jadi dia sudah mendapat, kalau dia benar satu soal ini, dia sudah dapat nilai 50. Nah, ini shuffle pertanyaan bisa ya, tapi kan kita hanya satu ya, dan tidak shuffle. Oke. Jangan lupa klik simpan lagi untuk pengaturan terakhir. Nah, kita bisa preview quiznya ya. Di sini di bawah ada klik preview. Jangan administrasi ya, buat edit quiz. Preview, kita preview quiznya. Misalnya kita start attempt. Nah, ini ya modenya seperti ini. Waktu di sini, fotoan di sini. Mungkin kalau ada soal banyak, dia akan banyak ini ya. Dan free nanti bisa soal 1, 2, 3 bisa bolak-balik ya. Kebenaran Indonesia Merdeka. Kita jawab yang benar aja ya. Nah, apakah kita ragu-ragu, kita bisa tandai soalnya ya. Oke, misalnya nih, atau clear my choice, clear gitu. Sekali lagi. Oke, kita coba ya finish attempt. Nah, nanti sebelum mengattempt final attempt seperti ini. Tapi kalau tadi karena kita di pengaturan automatically submitted when attempt is over ya, waktunya sudah habis. Jadi kalau waktu habis nanti ya siswa akan tersubmit ya, nilainya otomatis sesuai dengan berapa jawaban yang dia jawab terakhir ya. Misalnya submit all and finish ya. Oke. Di sini ada berapa waktu ya yang harus dilaksanakan, kapan mencobanya. Kemudian karena kita adalah ini ya, karena kita tadi atur cuma terkait attempt-nya aja, jadi keluar hanya attempt-nya saja ya. Tapi nanti misalnya kita mau atur setelah siswa selesai ini, keluar jawaban benar, feedbacknya seperti apa, kita kembali ke edit quiznya ya. Edit quiznya ya, kita akan kembali ke sini. Kita akan atur ya, kita akan atur nantinya terkait dengan ubah pengaturannya ya, tadi ya.
overall feedbacknya ya. Sorry, review option. Oke, review optionnya bisa kita atur ya, banyak temanya saja atau yang lain-lainnya. Oke, mungkin kita akan lihat lagi di mana ya, di sini ya, dan kita bisa drag dia di topik misalnya ya. Begitu ya untuk men-track activity dan research. Oke, mungkin cukup sekian tutorial saya terkait dengan membuat quiz ya. Jika ada pertanyaan silahkan tanyakan ke saya atau ke tenaga pendidik atau dosen terkait ya. Mungkin kita bisa buat latihan atau tutorial lain yang belum dimengerti oleh Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih, salam sehat, salam cerdas.